Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sebelum melanjutkan ke materi vektor, ada materi yang sangat berkaitan erat dengan vektor, yaitu namanya materi trigonometri ya. Jadi materi trigonometri ini nantinya akan sangat berhubungan erat dengan vektor gitu ya. Nah, trigonometri ini mempelajari tentang apa? Tentang sudut gitu ya dan segitiga. Oke. Jika saya punya segitiga seperti ini. Gitu ya. Ini anggaplah segitiganya siku-siku. Ini sudutnya di sini. Gitu ya. Nah, yang sisi ini gitu ya, itu dinamakan dengan sisi X. Kenapa? Karena dia disumbu X ya. Atau sisi X ini bisa kita juga sebut sisi samping. Gitu ya. Nah, yang ini gitu ya. Itu dia sisi tegak atau Y. Kenapa Y? Karena dia berada di sumbu Y. Atau kita sebut depan. Ya, sisi depannya, depan sudut ini. Ini disebut sisi miring. Miring karena dia miring ya, atau kita panggil saja R. Nah, di trigonometri ini nanti kalian akan sering berhubungan. Ada 3 variabel yang disebut. Yang pertama ada namanya sin gitu ya. Ada namanya cos, ada namanya tan atau tangen. Sin itu gitu ya, dia punya sisi depan dibagi sisi miring gitu ya. Atau berarti di sini depannya apa? Depannya Y per R gitu ya. Berarti kalau cos apa? Cos itu sisi samping dibagi sisi miring gitu ya. Atau berarti di sini sisi sampingnya itu X ya. Berarti X per R. Tuh. Dan untuk tan gitu ya. Tan itu berarti dia itu punya sisi depan di sini. Sisi depan dibagi sisi samping. Gitu ya, atau Y per X ya. Nah, bisa kalian singkat untuk mempermudah hafalan kalian bahwa nanti sin itu sama dengan demi. Demi itu apa? Depan dibagi miring. Cos itu apa? Cos itu sami. Artinya berarti dia samping gitu ya. Samping dibagi miring. Dan itu desa. Depan dibagi samping. Oke. Saya lanjutkan. Nah, di trigonometri ada yang namanya, ini kan sudut ya namanya ya. Yang ini adalah sudut gitu ya. Sudutnya itu berarti bisa dari 0 sampai 360 derajat. 360 derajat gitu ya. Contoh. Kalau ada lingkaran di sini. Kalau ada lingkaran di sini gitu ya.
Anggaplah sudut nolnya di sini. Ya, berarti di sini sudut 90, di sini sudut 180, di sini 270, dan di sini 360. Artinya kalau seandainya 0 sampai 360 artinya dia satu lingkaran penuh. Nah, sudut itu dimulai dari 0 derajat sampai 360. Oke. Nah, di sini ada namanya sudut istimewa. Ini sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini harus kalian hafal ya. Sudut istimewa itu yang pertama, anggap di sini alfa ya. Alfa ini sudutnya. Berarti sudut istimewa itu ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat ya. Jadi sudut istimewa itu dari 0 sampai 90. 0, 30, 45, 60 dan 90. Nah, di sini anggaplah sin. Ini cos, ini tan. Sin 0 derajat itu adalah 0. Sin 30 dia itu setengah. Sin 45 setengah akar 2. Di sini setengah, sin 60 itu setengah akar 3. Sin 90 itu 1 gitu ya. Oke. Nah, kemudian cos. Kalau cos itu kebalikan dari sin. Jika sin itu 0, dari 0 sampai 90 itu 0 sampai 1. Kalau cos itu kebalikannya, berarti 1 itu cos 0 dia 1, cos 30 nya dia setengah akar 3, cos 45 tetap kok setengah akar 2, cos 60 nya dia 1/2 dan ini 0 gitu ya. Kalau untuk tannya itu 0, 1/3 akar 3 gitu ya, 1 akar 3 dan tak terdefinisi atau tak hingga gitu ya. Nah, ini beberapa sudut istimewa yang harus kalian kuasai dan diusahakan itu di luar kepala. Ada lagi sin, biasanya ada 37 derajat dan 53 derajat. Ini yang sering keluar di soal adalah ini ya, sudut-sudutnya. Nah, sin 37 dia 3/5, sedangkan 53 4/5 gitu ya. Kalau seandainya untuk cos dia itu kebalikannya berarti ya, 4/5, sin 37 nya dia berarti 53 nya 3/5 gitu. Untuk tannya dia 37 itu berarti 3/4, untuk 53 nya 4/3. Nah, ini sudut-sudut istimewa. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya sudutnya itu kan, kata saya tadi sudut itu dari 0 sampai 360. Nah, kalau seandainya yang sudut istimewa dari 0 sampai 90 doang, gimana kalau seandainya lebih dari 90? Oke. Kita lihat di sini. Di sini ada namanya 0, di sini 90 gitu ya. Saya ganti warna aja. Di sini 180, di sini 270. Oke. Nah, di sini kita bagi menjadi 4 bagian gitu ya, yang disebut dengan kuadran. Kuadran 1 gitu ya. Kuadran 1 itu 0 sampai 90 itu kuadran 1. Kuadran 2 itu 90 sampai 180 itu kuadran 2. Di kuadran 3 gitu ya, 180 sampai 270 itu namanya kuadran 3. Berarti 270 sampai 360 itu kuadran 4. Untuk apa sih kuadran-kuadran ini, Pak? Oke, kita lihat. Di kuadran 0 sampai 90 semua entah itu sin, cos, tan,
itu nilainya positif. Artinya contoh, sin 0 berarti di sini 0 positif, atau sin 90 1, sin 45 setengah akar 2. Oke ya. Semuanya ini nilai-nilai yang ini gitu ya. Nilai-nilai yang ini dia positif. Beda halnya ketika nanti sudah masuk kuadran 2 gitu ya. Di sini hanya sin yang positif. Contoh, di sini sin anggaplah 90 sampai 180, anggaplah 120, karena 120 itu diantara 90 sampai 180, atau bisa juga sin 150 atau dan sebagainya. Jika sin 120 dia nanti hasilnya itu positif gitu ya. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita lihat. Kalau di sini kita kurangkan 180 dikurang alfa dikurang sudutnya gitu ya. Kalau di sini 180 tambah alfa, di sini berarti 360 tambah alfa. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, apa ini alfa-alfa? Oke, kita lihat di sini. Contoh, ada sin 120 derajat itu sama dengan sin berapa sih? Gitu ya. Nah, kita ambil aja sin 120 itu berapa? 180 gitu ya. Jadi sin 120 ini 180 diambil berapa? Hasilnya itu 120. Nah, kita ambil 60 derajat kan? Nah, berarti sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Jadi 120 derajat itu nantinya akan sama dengan 60 derajat di kuadran kedua. Nah, di sini berarti sinnya dia, kalau sin bentuknya sin berarti dia positif. Tetap 60. Kalau negatif berarti kalau seandainya sinnya 60 berarti cosnya min 60. Ya, min 60. Berapa? Berarti kasih aja di sini, berarti cos 60 berarti min setengah gitu ya. Gitu. Atau coba lagi kita lihat di sini. Contoh cos 210 gitu ya. Jadi sini 180 ditambah berapa supaya jadi 210 ditambah berapa dia? Ditambah 30. Gitu ya. Nah, berarti yang 210 itu sama dengan 30. Berarti di sini cosnya cos 30. Oke, sorry. So, di sini hanya tan yang positif ya. Gitu ya. Di sini cos yang positif. Cosnya yang positif. Berarti di sini cos 180 kan hasilnya 30 ya. 30 berarti di sini min 30 derajat, karena di sini di kuadran 3 yang di 210 ini kan adanya di kuadran 3 kan. Kenapa di kuadran 3? Karena 210 itu terletak antara 180 dan juga 270. Makanya dia terletaknya di kuadran 3. Otomatis berarti nantinya biar gampangnya cos 210 itu sama dengan cos 30. Nah, cos 30 itu karena di sini min berarti apa? Kok anggaplah min cos 30 derajat. Berarti berapa? Min 30 ini berarti ya setengah akar 3 gitu ya. Seperti itu gitu ya. Sekarang untuk latihan kalian, coba kalian ubah di sini sin 150 derajat gitu ya, sama dengan berapa? Kayak gini nih, kayak gini. Saya ulangi sedikit lagi, saya ulangi. Contoh, sin 120 derajat itu berapa?
Berarti kalian tinggal gini kan, ini di sini udah ada rumusnya. 180 derajat ya. Berarti alfanya di sini berapa? Sini 108, berarti 180 diambil berapa supaya yang jadi 120? Berarti dia diambil 60. 180 ambil 60 berarti 120 derajat. Nah, berarti di sini hanya 60. Berarti di sini sin 60 derajat. Kalian tulisnya seperti itu. Ya. Nah, 120 ini terletak di kuadran berapa? Di kuadran 1. Nah, di kuadran 2. Di sini ya. Karena 120 itu di antara 90 sampai 120. Berarti dia terletak di kuadran berapa? Kuadran 2. Kan? Kalau berarti dia positif kan, sin? Ya, cara ngapalinnya di gini. Semua ini di sini. Semua sindikat bertangan kosong. Artinya apa? Semua itu di kuadran 1, berarti positif semua. Sin, saya ambil kata sinnya, sindikatnya aja, sinnya aja. Di kata sindikatnya saya ambil sinnya aja. Berarti sin, berarti positif sinnya aja. Itu di kuadran 2. Bertangan. Nah, saya ambil tannya di sini. Bertangan ini saya ambil tannya di sini. Berarti di sini positifnya cuma tan. Di sini kosong, berarti saya ambil kosnya aja di sini. Nah, berarti yang ada kalimat itu, jadi itu nanti teknik kalian menghafal itu terserah kalian ya. Yang penting nanti kalian hafal di kuadran 1 mana aja yang positif, di kuadran 2 mana aja yang positif, di kuadran 3 mana aja yang positif, dan di kuadran 4 mana aja yang positif gitu ya. Berarti di sini sinnya 60. Oh, sin 60 itu dia kan sin 120 itu ada di kuadran 2. Berarti di sini sin 60-nya itu positif. Contoh lagi, contoh yang tadi, yang cos 210. Nah, 210 itu kan 180 ditambah berapa? Tambah 30 derajat. Oh, berarti di sini 30 derajat ini, lihat. 210 itu ada di kuadran berapa? Kuadran ketiga. Karena 210 itu terletak antara 180 sampai 270. Oh, berarti di sini cos berarti udah minus ya. Minus cos berapa? Alfanya di sini 30 derajat. Gitu ya. Oh, minus cos 30 derajat berarti apa? Minus setengah akar 3. Nah, sekarang tugas kalian adalah ini mengubah beberapa sudut ke dalam sudut istimewa gitu ya. Berarti sebentar. Oke, silahkan. Ini tugas kalian. Cari ya. Apa? Cos 135 itu berapa sudutnya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus jangan lupa positif negatifnya. Oke ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.